Jangan cuma omong, jangan cuma beropini. Pertarungan menjernihkan ruang publik dan merawat memori publik. Begini. Parle adalah asal kata yang membentuk kata parlemen. Etimologis, kata parle itu menurut Merriam-Webster Dictionary adalah Middle English parlant, to speak, talk, confer, borrowed from Anglo-French parler, to speak, talk. Begitulah, jadi memang tugas parlemen juga parpol dan mereka yang peduli dengan politik dalam artinya yang mulia adalah terus bicara, wacanakan, ingatkan lewat percakapan lisan maupun tertulis. Beropini juga boleh, tentu dalam rangka merawat memori publik yang notabene memang gampang lupa. Selain merawat memori publik, juga untuk semakin mengasah daya kritis yang mendewasakan kebiasaan dialog yang cerdas dan membangun. Silih asa, silih asu, dan silih asih. Tidak mencaci, apalagi menyebar hoax dan fitnah. Persoalan kata parle ini perlu kita angkat ke permukaan lagi, lantaran banyak yang mengomentari tulisan atau opini kita yang dibagikan ke publik dengan kata-kata seperti jangan cuma omong doang, jangan hanya beropini, tapi action dong. Bosan dengan omongan atau tulisan macam begini, dan seterusnya, dan sebagainya. Selain itu, kita sama-sama tahu bahwa ruang publik kita sekarang kerap dikotori dengan narasi tipu-tipu alias hoax, dan kabar bohong yang insinuatif mengarah ke fitnah. Ini menyesatkan, membodohi publik, maka itu juga berbahaya. Berbahaya untuk spirit persatuan dan kesatuan. Juga berbahaya lantaran jalan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bisa bengkok jadi kerakyatan dan dipimpin oleh hoax dan fitnah untuk rekayasa musyawarah demi mufakat yang palsu. Gawat kan? Maka pertarungan di ruang publik semata-mata adalah untuk menyediakan narasi tandingan, di mana masyarakat secara bebas diberi kesempatan untuk melakukan komparasi antar berbagai narasi yang berseliweran di berbagai ruang publik. Narasi yang bisa dipakai untuk jadi bandingan dengan narasi sebelumnya. Harapannya dengan segala kejujuran hati dan kecerdasan intelek yang semakin bertambah, publik bisa mencerna, bisa memilah-milah, dan akhirnya bisa memilih dan melakukan yang benar, baik, indah, dan bermanfaat. Ini saringan ala Socrates. Perhatikan juga kalimat di atas yang bilang publik secara bebas. Ya, bebas artinya tidak ditakut-takuti dengan ancaman doktrin maupun tekanan pemberhalaan atau idolatry terhadap apapun. Freedom to think, kebebasan dalam berpikir lepas dari ancaman surga neraka misalnya. Juga tidak terbelenggu dengan pemberhalaan tentang figur tertentu, seolah ia selalu pasti benar. Jadi publik yang sadar politik, siogianya punya kewajiban moral, panggilan etis untuk ikut menjernihkan ruang publik dari polusi hoax, kabar bohong, dan apalagi fitnah yang jahanam itu. Ingat, 3 cabang dalam tata negara kita, ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif atau parlemen, yaitu mereka yang mewakili rakyat, disebut wakil rakyat. Tugas parlemen adalah menyuarakan kepentingan rakyat. Dan rakyat yang punya kepentingan itu juga bukanlah entitas yang gagu. Rakyat bisa, boleh, dan malah wajib untuk ikut bersuara secara kritis. Platformnya adalah ruang publik. Optimalisasi ruang publik untuk merawat memori publik tentang isu penting yang belum selesai dituntaskan eksekutif, yudikatif, bahkan juga legislatifnya. Apalagi kalau parlemennya kerap bisu, entah lantaran terbelenggu berbagai kepentingan. Maka teruslah berbicara, bersuara, menulis, beropini, jernihkan ruang publik kita yang keruh ini. Parle. Demikian opini singkat. Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.